barusan, baru banget saya coba ya, saya juga mengalami hal sama. Lalu saya coba uninstall dulu, uninstall aplikasi lamanya, lalu yang sudah di download tersebut yang 109 teman-teman install ya, dan itu langsung bisa dibuka ya, nggak ada masalah. Jadi caranya adalah nanti teman-teman uninstall yang versi lama aplikasinya, lalu install yang versi baru. Linknya masih sama teman-teman, jadi saya juga bingung teman-teman kenapa selalu nanya minta link sama dari awal buka sampai sekarang nggak pernah berubah teman-teman. Link sama selalu ttx.vip ya. Di sana nanti ada banyak pilihan overseas, domestik, yang mana aja bisa, nggak ada masalah. Tinggal pencet mana yang jalan, itu nanti ke download ya. Jadi overseas 1, 2, 3 sampai belasan itu semua bisa, teman-teman tinggal pencet aja yang sesuka hati, download, lalu uninstall dulu, lalu install yang terbaru teman-teman, pasti nanti bisa ya. Terus yang masalah perihal harga yang belakangan ini sudah mulai panas, yang memanas di grup dan heboh gitu teman-teman ya. Itu nggak usah pusing ya, seperti yang saya bilang ya, sampai ada yang stres ya, sampai marah-marah, maki-maki ya, kayaknya berharap banget hidupnya dari CTC doang gitu ya. Teman-teman nggak usah pusing ya, namanya juga gratisan ya, tenang aja, santai aja, di take it for granted, dapatnya syukur, berapapun harganya disyukuri ya teman-teman ya. Jadi saya sudah dibilang berkali-kali dari pihak company-nya. Jadi kalau teman-teman leader-leader yang ada setelah edukasi menjanjikan harga pasti nggak pernah ya. Itu mulai sekarang jangan salah edukasi lagi, kata-kata pasti itu tidak ada yang pasti di dunia kripto teman-teman, hanya ekspektasi dan target ya. Jadi company hanya bilang dia mempunyai target untuk menaikkan harga 100 sampai 1000 kali lipat. Ada Yuling Chong ini datang. Pak Ismail, apa kabar? Ya, jadi company itu hanya bilang dia akan mencoba untuk mempamping harga dari 10 sampai 1000 kali lipat dari harga pembukaan. Harga pembukaan berapa? Itu tidak ada yang bisa pastikan, teman-teman. Tapi sebagai gambaran saja ya, teman-teman. Mungkin pembukaan harga itu sekitar 0,01 ya, teman-teman. 0,01. Artinya ketika nanti dibuka detik-detik pertama dibuka 0,01, itu pun teman-teman nggak usah kaget ya. Teman-teman mau beli pun juga sudah dibilang kemungkinan besar teman-teman tidak akan bisa dapat di harga segitu ya. Itu mungkin dalam hitungan sekian detik itu harga langsung melonjak tinggi ya, langsung kayak kalau kita lihat chart grafik candlestick itu nanti bisa langsung tung kayak tiang listrik teman-teman. Itu sudah sangat biasa terjadi ketika token pertama kali listing ya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu heboh, dilihat aja, dinikmatin di hari pertama gitu loh ya. Kalau teman-teman mau coba serok di harga bawah ya silakan dicoba, semoga beruntung ya. Tinggal deposit USDT-nya, lalu pasang bidding di harga berapapun yang teman-teman inginkan, semoga tercapai ya. Tapi kemudian kalau tidak tercapai, tidak dapat, ya sudah, nanti tinggal tunggu aja teman-teman mau jual di harga berapa, mau 1, mau 10, mau 100, tunggu aja ya. Kalaupun teman-teman nggak yakin mau jual di harga berapapun menggunakan market price, ya silakan di sell aja ya. Maka saya udah nawarin di grup yang prediksi harga, kalau ada yang nggak yakin ya saya bayarin aja satu akun 100.000, cuma saya mau 3.000 biji aku saya beli semua, nggak ada masalah teman-teman ya. Karena kita yang sudah ngerti dan ikuti Zoom edukasi berkali-kali, kita tahu arahannya company itu mau kemana. Mr. Nick juga sudah ngomong berkali-kali ya. Jadi teman-teman soal harga teman-teman nggak perlu panik. Hari pertama ketika nanti tanggal 20 didistribusikan, ya mungkin distribusi tokennya bisa lebih cepat dari tanggal 20 ya. Ada info pengumuman itu sekitar tanggal 18 atau 19 itu mungkin sudah mulai didistribusikan bertahap, tapi belum bisa dijual ya teman-teman ya. Dia artinya akan distribusikan dulu untuk masuk ke wallet masing-masing orang yang 705.000 orang itu yang sudah lolos verifikasi tahap kedua, itu akan mulai didistribusikan secara bertahap dari tanggal 18, 19, atau 20. Jadi kita pun nggak tahu nanti akan terimanya di tanggal berapa. Maksimal tanggal 20 sudah beres semua ya, tanggal 18 sudah mulai didistribusikan, sehingga di tanggal 20 pagi sekitar jam 9.13 pagi kita sudah menerima semua dan sudah mulai di open di market untuk bisa ditradingkan di spot market ya. Spot market CTC pairing USDT. Artinya ketika teman-teman nanti mau jual, tinggal pasang sell, bisa dengan harga limit ataupun harga market price, silakan. Teman-teman bebas menentukan. Ya, dijual nanti teman-teman akan dapat USDT. Ya, USDT-nya nanti mau di withdraw, bisa langsung di withdraw teman-teman. Ya, yang soal info untuk verifikasi tingkat lanjutan itu bebas. Teman-teman mau verifikasi,
Mau tingkat lanjutan ataupun enggak ada masalah teman-teman. Kenapa? Karena tingkat lanjutan itu adalah untuk yang mau withdraw itu lebih dari $5.000 sehari. Itu nilai yang gede teman-teman. Jadi nggak usah pusing ya. Saya rasa pun nggak, teman-teman tidak mau verifikasi tingkat lebih tinggi pun nggak ada masalah. Kalau kita withdrawnya tiap hari kita mau di bawah 5.000. Ada whiteboard mungkin bisa di off kan Pak Anies? Ya. Di close. Ya jadi kalau masalah harga itu nanti teman-teman sebelum tanggal 20 saya juga udah bilang ke Pak Anies, ke Pak Zen, nanti teman-teman akan di Zoom ini sudah mulai ada edukasi untuk cara trading. Ya, cara trading di spot market. Jadi buat pengenalan awal menu-menu dari trading di menu TT Exchange. Ya, teman-teman bisa mulai buka aplikasi TT Exchange ataupun melalui versi website pun bisa ya, menggunakan TT Exchange. Nanti Zoom kita itu nanti mulai untuk membahas pengenalan awal untuk trading ya, untuk membiasakan teman-teman bagaimana cara tradingnya ya, bagaimana cari nanti taruh koinnya mau dijual, bagaimana caranya, nanti akan ada edukasinya teman-teman ya, karena ini hal yang sangat penting juga. Nanti juga teman-teman yang belum terbiasa trading atau menggunakan exchanger pasti bingung, nggak usah bingung, nanti kita ada edukasinya. Makanya kenapa Galaxy Gold Trader ini memberikan edukasi Zoom itu setiap hari bisa sampai 2 kali teman-teman, karena ini penting sekali gitu loh ya. Siapa yang mau ngajarin teman-teman trading satu persatu ya kan, karena trading itu bukan satu hal yang mudah juga untuk orang awam, pasti akan menjelimet buat mereka. Beda dengan kita yang sudah biasa trading, kita tahu mencet mana itu hitungan detik juga pasti akan kejual kita punya CTC. Tapi buat orang awam, dan mayoritas saya lihat di sini ya dari beberapa grup ya, dengan cara mereka berbicara, saya bisa melihat 80% itu orang awam, orang baru yang mengharapin gratisan, ngarepin kayak mendadak instan. Nah mereka lah banyak di sini teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, itulah rezeki teman-teman ya. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang masih percaya dan akhirnya mengikuti KYC tahap 2 sampai berhasil ya, di antara 705 orang tersebut ya. Selamat saya ucapkan, teman-teman bisa ada potensi untuk kaya teman-teman, karena gratis loh gitu loh ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing, namanya gratisan itu nggak usah banyak nuntut minta ini minta itu harga segini. Teman-teman itu namanya gratisan, itu namanya berkah gitu loh. Berapapun nanti hasilnya dinikmatin aja teman-teman, karena ini gratis gitu loh. Teman-teman nggak ada yang keluar duit gitu. Ngapain mesti nuntut ini itu kayak orang-orang stres itu? Nggak usah teman-teman, abaikan aja gitu loh ya. Tapi kalau mengikuti arahan dan juga informasi yang kita sharing di Zoom setiap hari, teman-teman tahu arahannya, harganya mau kemana. Jadi jangan tanya harga berapa. Nah pun kita ngomong 1 juta kali pun dia pasti akan nanya hal yang sama gitu loh ya. Arahannya udah jelas teman-teman gitu loh. Tunggu aja 1-2 hari pertama itu dia akan pumping 10 sampai 1000 kali lipat. Dari harga berapa nggak tahu, karena harga pembukaan itulah kita nggak ada yang tahu. Tapi pengalihnya dari situ kira-kira kita tahu. Jadi estimasi harganya itu kemungkinan 1 sampai $100 di hari pertama kemungkinan bisa terjadi. Ingat ya, kemungkinan, tidak ada yang pernah bilang pasti loh. Nanti dibilangnya pasti lagi, halu lagi ya. Jadi teman-teman jangan halu gitu loh ya. Semua itu hanya probabilitas. Yang namanya trading itu probabilitas. Kita bukan dewa ya. Jadi kita nggak ada yang bisa tahu dan bisa menentukan harga. Tapi probabilitasnya secara technical analisis, secara fundamental analisis kita tahu lah arahannya. Karena kenapa? Karena kita mendengarkan info-info dan berita-berita dari A1, dari company langsung, dari Mr. Nick dan sebagainya ya. Dan beruntungnya kita di komunitas Gold Dragon ini selalu bisa mendapatkan berita-berita yang terdepan dan tercepat gitu teman-teman, sehingga kita bisa menginformasikan itu dengan lebih valid ya. Kita punya prediksi naik sekian itu sebenarnya ada dasarnya, yaitu berdasarkan dari omongan dan juga strategic planning dari company ya. Dan nanti teman-teman setelah dia pumping dari pertama 10 sampai 1000 kali lipat itu, dia pun juga sudah bilang dia punya target lagi ya. Balik lagi nih, target company itu punya target untuk terus menaikkan setiap harinya sekitar 5%. Di harga itu akan naik sekitar 5% setiap harinya. Tapi fixnya berapa nggak ada yang tahu, 1-5% setiap harinya dia akan terus naikkan. Jadi chartnya itu nanti kalau candlesticknya setiap hari hijau aja terus tuh ya. Sampai kapan? Mungkin sampai akhir bulan. Kenapa? Karena di akhir bulan itu juga ada rencana ya. Balik lagi, ini rencana untuk melaunching ekosistem baru ya. Ekosistem barunya apa ya? Seperti yang kemarin di Zoom meeting Zoom dengan Mr. Nick itu sudah disebutkan, ada satu ekosistem namanya Tiger AI ya.
Ini satu dari rencana 30 ekosistem yang juga akan mau di launching, teman-teman. Jadi roadmap-nya itu dari company itu sebenarnya sudah cukup jelas. Kalau teman-teman jeli dan mengikuti satu persatu, ya tidak setengah-setengah, ya tidak salah persepsi dan tidak salah tangkep, gitu loh. Supaya teman-teman di luar sana tidak halu, gitu loh. Ya, jadi balik lagi teman-teman ikuti. Jadi kita itu kayak sedang menonton drakor, drama Korea. Ya, semua itu ada step by step-nya. Itu ada ceritanya teman-teman. Jangan tiba-tiba tengah-tengah masuk nggak ngerti apa-apa nuntut, wah mau $1. Wah gila nih jadi 16 perak nih, gila nih. Wah, yang gila ya dia gitu loh teman-teman, ya nggak tahu juntrungannya tiba-tiba masuk untuk begini, emang siapa yang janjiin? Nah gitu loh, balik lagi. Jadi ikutilah story-nya, ikutilah ceritanya, alurnya. Ini ceritanya bukan set ending, tapi ini happy ending teman-teman ceritanya, seperti drakor percintaan itu, ini happy ending nanti teman-teman ya. Jadi ikutin step by step-nya itulah. Nanti di saat dimana teman-teman sudah berasa cukup puas dengan kenaikan harga, entah $1 cukup, entah $5 cukup, $10 cukup, silakan mau exit aja. Itu hak teman-teman, karena itu token sudah punya teman-teman setelah tanggal 20 secara penuh. Jadi itu haknya teman-teman. Ya, jualnya di mana? Ya di exchange sarananya. Nah, terus juga ada poin-poin yang sharing dengan public chain dengan menggunakan Binance Smart Chain. Teman-teman itu abaikan dulu teman-teman. Ya, kan sudah dibilang di grup berkali-kali. Kalau bukan official yang menginformasikan, teman-teman nggak usah kepo-kepo, usil-usil cari berita sana sini di copy paste lalu dikirim di grup lagi. Udah dia yang nggak ngerti, dia mau cari tahu sendiri, dia share ke grup lalu dia tanya di grup. Gitu. Kita aja nggak ada yang butuh begituan, dia share. Akhirnya dia membuat pertanyaan sendiri dan memblunder sendiri. Akhirnya grupnya gaduh lagi gitu. Jadi tolong kayak gitu-gitu dihindarin. Ya, Tantin X itu sudah bilang, dia sudah bikin public chain. Artinya nanti CTC kita itu juga bisa menggunakan chain sendiri. Ya, Tantin Scan, Tantin Chain itu, teman-teman. Jadi itu pun dia belum announce. Kenapa teman-teman bisa lebih hebat dari company untuk sudah membedah ada public chain dengan menggunakan Binance Smart Chain, dia punya token di contract address. Belum tentu itu yang digunakan, teman-teman. Ya, karena di TTX itu mungkin saja dia sudah akan menggunakan Tantin Scan sendiri. Yang mana antara Tantin Scan dengan BSC, ya kita belum tahu. Jadi jangan kekepo-kepoan ya untuk mencari tahu dan menyebarkan berita-berita yang dia sendiri jadi bikin bingung sendiri, teman-teman. Dia yang nyebarin bingung, kita ditanya juga bingung. Gitu. Jadi mendingan nggak usah tambah bingung-bingung semuanya, gitu loh. Ya ikutin aja, ya di grup itu sudah dibilang ikutin arahan dari official announcement. Selama official announcement belum ada infokan, teman-teman nggak usah pusingin, abaikan. Karena hal-hal begituan yang bikin gaduh di grup. Ya, jadi beberapa poin itu yang saya bisa sampaikan tuh teman-teman. Bentar ya, saya lihat dulu update dari. Oh, dia lagi di custom ya. Kontak Pak Leon dulu ya. Oh, jadi Pak Leon masih perjalanan luar negeri berarti ya di custom ya? Ya, udah di airport ya. Ya, balas dia sekarang lagi di custom, lagi di imigrasi. Oh, Nanti dia lewatin imigrasi, nanti dia akan masuk ke kita. Ya, jadi tadi itu beberapa poin ya teman-teman. Sama seharusnya Mr. Nick tadi harusnya mau kasih kita update, cuman bertepatan dia saat ini masih makan dengan Big Boss, ya dengan Yuling Xiong dan juga Ching Xia dan semuanya saya lihat itu semua Big Boss semua di meja bunter besar gitu ya. Dia tadi fotoin ke saya gitu. Jadi dia belum bisa berbicara banyak, tapi dia akan update saya langsung nanti malam. Biasanya dia bikin saya teks ya, dia rangkum beberapa poin-poin penting seperti yang saya kemarin sharing juga ke grup leader ya, itu langsung dari Mr. Nick ya gitu loh. Jadi informasi itu nanti kita akan selalu dapat tercepat dan terupdate dari A1 ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman itu nanti bisa mengedukasikan ke market, terutama para konsultan, Pak Anies, Pak Zen itu dapat berita yang lebih valid ya, supaya di market itu di masa tenang, masa tunggu ini ya, masa perhitungan ini ya, teman-teman tidak kehilangan arah dan tidak banyak yang halu gitu loh ya. Jadi selalu ikutin update-update dari kita dan tolong jangan tambah-tambahin dengan bumbu-bumbu yang nggak penting dan nggak jelas dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman, karena itu hanya akan menambah kebingungan teman-teman sendiri ya. Kalau masalah harga, mau bahas harga ya saya nggak bisa tahan teman-teman, ada grupnya ya, ada grupnya buat grup untuk prediksi harga. Di sana silakan mau prediksi ngalor ngidul, silakan teman-teman. Tapi tolong tetap jaga ketertiban ya, karena kita semua nggak ada yang tahu harga itu sebenarnya berapa. Tapi arahannya, seperti saya bilang, arahannya kita tahu.
10 sampai 1000 kali lipat dari harga pembukaan. Pertanyaannya, harga pembukaan berapa? Nggak ada yang tahu. Bisa 0,01, 0,001, ataupun 0,1, tidak ada yang tahu. Ya, nanti tergantung respon di market ketika dibuka, berapa banyak orang yang sell. Kenapa? Karena 99% atau hampir saya bilang 100% supply itu ada di tangan-tangan teman kalian semua. Di 705.000 member yang megang koin CTC satu dunia itu hanya ada di kalian. Jadi yang bisa menentukan harga di awal itu adalah berdasarkan respon market, ya, supply dan demand yang terjadi di dalam market. Ketika semuanya udah mengerti dan tiba-tiba semua nge-hold, bukan tidak mungkin langsung cepat sekali meningkat pesat. Tapi ketika semuanya masih labil, masih ada yang mau jual, ada yang mau sell, ragu, ya itu dulu nanti dihabisin dulu. Biasanya dia akan sell turun dulu sampai semuanya sudah stabil, sudah habis, stoknya dijualin, barulah company mulai serok. Ya, company kan sudah bilang mau pumping 10 sampai 1000 kali lipat. Tapi kan pasti trading itu ada strategi dong. Ya kan, tidak mungkin langsung tiba-tiba masih tinggi dia serokin. Jadi dia pasti company akan tunggu dulu serendah-rendahnya, turun serendah-rendahnya, barulah para whales, para paus-paus itu mulai masuk, ya, mulai masuk dan menyerok semua harga tersemurah-murahnya gitu loh. Jadi semua stok teman-teman yang ragu-ragu itu akan semua dimakan habis, setelah itu akan meningkat dengan pesat. Makanya di hari pertama, feeling saya penutupan nanti malamnya, tanggal 20 malam, mungkin sudah tembus di angka $1. Asalkan teman-teman itu sabar. Ya, jangan dari pagi itu sudah heboh, wah jual, ikut-ikutan jual. Kok takut turun, ikut-ikutan jual. Ya, jadi saran saya nih, tipsnya adalah hari pertama santai aja, tungguin aja. Mulai hari kedua dia akan terus meningkat sekitar 1-5% setiap hari. Company akan coba terus untuk pumping. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sabar, ini semua pasti akan indah pada waktu itu. Saya lihat. Lihat immigration ya. Sambil menunggu mungkin bisa ditanggapi, ada yang mau bertanya itu Pak. Ada Pak Jos Aceh sama Pak Dedi Reok. Boleh ya? Boleh Pak. Silakan. Pak Ronald ya. Oke, monggo. Silakan Pak Dedi Reok. Halo Pak, kenapa? Silakan Pak. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam Pak Dedi Reok, ini dari Ponorogo Pak? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Ah iya, ketahuan lah. Nah ini mau nanya sedikit dulu waktu, kalau tidak salah Bang Zen itu kan, ketika kita untuk membantu KYC yang kedua, itu kan bisa login itu satu hari bisa sampai 100 kali, benar kan? Nah, tadi setelah saya update yang terbaru barusan beberapa menit yang lalu itu kan ada IP HP-nya kan gitu. Nah, apakah nanti ini sudah tidak bisa kita bantu lagi teman-teman kan gitu? Apakah mereka harus berusaha sendiri gitu? Maksudnya satu HP, satu akun atau ada batasan yang lain? Ya. Kalau sebenarnya idealnya ya teman-teman, idealnya itu adalah satu HP ya satu akun gitu loh ya. Tapi kalau sampai bisa multiple account itu, saya bilang sih ya mungkin itu untuk tahunya dicoba aja ya. Mungkin secara logika kalau kita login sih sebenarnya bisa aja gitu loh. Tapi sampai batasannya 10 kali atau berapa kali itu kita belum tahu ya di versi terbaru ini yang baru tadi sore dia rilis 109. Tapi paling gampang cara membuktikannya adalah dicoba aja, login. Ya, secara logika harusnya nggak ada masalah. Mungkin sampai 10 kali mungkin nggak ada masalah. Dengan beda-beda. Itu nanti apa, ini Bang, apa sampai kalau terjadi seperti itu, terjadi pelanggaran sampai ke banned gitu, enggak apa ya? Enggak, harusnya enggak. Karena kalau sudah terverifikasi lolos KYC 2 dan dia sudah tervalidasi untuk dapat valid account candy-nya itu harusnya aman gitu loh. Ya. Siap. Oke, makasih Pak. Dia kan pasti punya handphone. Kenapa ada login sendiri di handphone masing-masing gitu. Nanti kan jual-jual segala macam ini kan sudah punya aset ya, istilahnya CTC itu kan sudah sebagai aset kalian, aset digital. Kemarin itu gini, permasalahannya ada beberapa HP yang ketika kita mau install itu yang di kotak hijau yang iOS sama Android itu dia tidak mau bergeser kan gitu. Nah kita sampai pusing, ini caranya gimana gitu lah. Akhirnya ya coba kita bantuin aja pakai HP saya kan gitu, akhirnya bisa kan gitu.
Oke, untuk masalah tadi saya jawab sekarang karena itu sering terjadi dan saya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Yaitu dihapus cache ya. Apa sih bacanya Koronal? Captcha. Nah, itu yang ada di Chrome atau Bapak pindah browser ke misalnya UC browser atau ke apa saja yang lain itu bisa. Udah pasti bisa. Udah saya ngalami itu lebih dari 20 orang. Aman semua. Siap. Ya, tapi sekarang udah ya begitu. Ada yang lain mungkin? Pak Dedi udah? Sudah siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jos Aceh sekarang. Muhammad Dar. Ya. Terima kasih Pak Ronald selaku top leader, juga Pak Anies, Pak Sandi ya, YouTube-nya keren kali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lagi. Jadi gini Pak, pertanyaan saya Pak, kemarin tuh kan kita kan udah diumumkan bisa nanti send CTC account by account. Nah terus ini tiba-tiba ada pengumuman nggak bisa send CTC account by account. Ini jujur Pak ya, karena kemarin tuh kan waktu pas Tantin peluncuran pertama kan harus rekrut member sebanyak-banyaknya. Jadi kan saya nggak pandang bulu Pak. Dan ini kan member-member kita nih, mohon maaf, itu udah sangat sepuh Pak. Gitu. Tadi aja saya tunjukin, ini cara tradingnya gimana, ini gimana, malah dibilang, wah saya nggak tahu tuh garis-garis kayak gitu. Terus saya jelaskan tentang Tiger AE di lock itu. Beliau bilang gini aja lah, saya titip kamu aja, kamu yang lock, yang penting ini gitu. Ya bisa mereka kita ajarkan, cuman kan harus pelan-pelan Pak, karena usia 56, usia 50 itu kan udah, mohon maaf kalau di sini yang ada usia segitu, jadi kan udah untuk berpikirnya kan agak berkurang gitu loh Pak, daya ingat dan pikirnya kan agak berkurang gitu. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi kalau bisa memang ya CTC itu di send account by account gitu. Itu bukan, saya nggak peduli berapa listing harganya karena saya tahu mekanisme pasar itu akan ada pembentukan pasar ke pasarnya nanti gimana kan gitu. Cuman ya yang saya harapkan itulah CTC itu bisa di send account by account. Terus dan ini jujur ada juga yang saya rekrut kemarin membernya tuh HP-nya tuh masih jadul, jadi pakai HP saya sendiri. Nah nanti takutnya ketika kita masuk exchanger, tapi untung tadi udah Pak Sandi kasih solusi bisa browser di lain. Nah itu akun saya akan terbanet. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Silakan Pak Ronald, mungkin ada ini, soalnya saya pernah membaca sebuah pengumuman itu bahwa di awal-awal listing itu tidak diperkenankan untuk melakukan transfer antar account karena menghindari penipuan. Karena banyak orang yang misalnya bikin akun 100 dalam satu HP. Nah, itu kan diindikasi penipuan. Itu bagaimana Pak Ronald tuh? Ya, informasinya untuk awal-awal mungkin untuk fasilitas transfer antar account member mungkin masih di-disable. Tapi nanti kalau sudah normal, seharusnya sih itu bisa ya. Tinggal transfer antar wallet address, itu nggak ada masalah. Mungkin hanya untuk awal-awal saja, ya untuk menghindari semacam fraud ya atau kenakalan-kenakalan itu. Untuk di awal-awal itu masih di-disable. Jadi teman-teman harus jual langsung aja ke market masing-masing akun. Ya tinggal jual dapat USDT, nah nanti USDT-nya tinggal di withdraw. Nah nanti kalau udah di withdraw ke satu address mungkin gak ada masalah. Ya misalkan mau dikumpulin di Indodax teman-teman atau di Binance teman-teman silakan aja gitu loh. Tapi untuk proses transfer CTC antar wallet address awal-awal saya baca itu masih di disable. Ya hanya masih di disable. Jadi tapi nanti setelahnya itu mungkin bisa. Tapi nggak usah pusing kalau tujuannya hanya untuk mencairkan, jual aja langsung. Ya cara paling cepat adalah nanti tinggal CTC udah masuk, tinggal masuk ke market, spot market, lalu sell dengan market price. Jadi market price itu artinya berapapun harga yang ada live di situ langsung kejual teman-teman. Jadi instan kejual. Jadi USDT-nya teman-teman bisa langsung kirim ke masing-masing wallet di luar gitu loh. Ya teman-teman. Oke, saya kira cukup Pak Jos ya. Ya sebentar Pak. Permasalahannya adalah Pak. Terus yang pakai HP jadul tadi gimana?
tuh yang pakai HP jadul lah, HP-nya tuh belum Android atau apa itu gimana kan, itu kan itu KYC kedua aja kemarin saya datangi. Terus masalahnya member-member kita nih jaraknya tuh dari kami itu, kami kan di Aceh, itu kan daerah pegunungan Pak. Jadi kalau saya ke Sabang ke Banda Aceh itu harus nyebrang pakai kapal 2 jam gitu loh. Jadi kan kemarin kan karena saya ada di Banda Aceh. Nah itu tadi makanya kalau bisa dikirim ya saya mohon kepada Pak Ronald, Pak Sandi dan Pak Zen tuh berbicara sama CEO lah. Saya yakin mereka ngerti untuk bisa send konten. Ribet banget membernya. Ya, nggak apa-apa. Pada dasarnya seperti yang disampaikan ke Ronald tadi ya.